Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi anak-anak, kembali lagi bersama saya. Di kali ini saya akan sedikit melanjut tentang pembahasan kemarin ya. Kita kemarin bahas tentang mode wireless ya, yang ada di SXT. Sekarang kita akan bahas sedikit lebih jauh lagi ya. Seperti biasa, kita coba masuk terlebih dahulu. Oke, kemarin kita sampai di ini ya, mode ya. Banyak kalian ya, saya agak bisa jelasin lagi lah. Pokoknya kalian harus lihat lagi videonya. Oke, lalu nah, pembahasan kali ini yaitu ini nih. Kita lihat ada band. Nah, band yang dimaksud di sini bukan kayak ungu, The Massive gitu kan, bukan. Tapi band di sini adalah pemilihan pita wireless dan protokol wireless, ya. Jadi di sini bandnya ada 3 ya, Pak. Kok ada 3? Nah, sebelum ke sini saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang protokol wireless dan sedikit tentang frekuensi. Nah, lihat, protokol wireless yang akan kita gunakan salah satunya adalah 802.11, ada A, B, G atau N ya. Lalu ada 2 pita frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, jadi protokol wireless yang 802.11 A, B atau G atau N itu adalah protokol yang biasa ataupun terdapat pada perangkat-perangkat kita. Contoh HP, laptop, termasuk perangkat jaringan yang akan kita gunakan yaitu SXT. Itu kan protokol wireless ya. Terus ada 2 pita nih, ada 2 saluran nih, ada 2 saluran, ada 2 tipe frekuensinya. Yang satu tipe 2,4 GHz ataupun 2400 Hz ataupun 5000 Hz. Pak, bedanya apa? Di sini saya akan sedikit jelaskan bedanya. Kalau yang 2,4 itu yang biasa kita gunakan, anak-anak ya, yang biasa kita gunakan. Contoh, HP, laptop, Bluetooth, perangkat wireless lainnya, remote, apalagi banyak lah yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Jadi 2,4 GHz kan berarti kan dia frekuensinya kecil ya, 2400. Nah, frekuensi ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yang saya tahu ya. Mungkin sekarang udah berubah, mungkin saja, tapi kayaknya tetap untuk ukuran WiFi gitu kan, untuk ukuran wireless yang memang lazim dan sering digunakan, kayaknya memang hanya kebanyakan masih 2,4 GHz. Lalu untuk apa yang 5 GHz? Nah, yang 5 GHz kan berarti lebih tinggi ya. Nah, itu bisa. Ada beberapa perangkat yang memang support terhadap perangkat 5 GHz. Contohnya ada HP. HP pun ada yang support dengan frekuensi 5 GHz. Tapi HP yang seperti apa? Nah, tadi kan saya bilang yang terbanyak digunakan adalah 2,4. Kenapa? Karena dari HP kentang sampai HP yang high ya, itu pasti ada wireless 2,4. Pasti itu kan menggunakan frekuensinya di 2,4 GHz. Tetapi untuk yang 5 GHz itu hanya perangkat-perangkat khusus. Tidak semua perangkat yang high memiliki perangkat 5 GHz ya. Banyak HP yang high spek tinggi aja belum tentu dia dipasang 5 GHz, bisa jadi cuma 2,4 GHz aja. Tetapi memang ada sebagian perangkat memang khusus untuk ataupun memiliki 5 GHz. Nah, jika memang sebuah perangkat hanya memiliki 1 pita frekuensi, artinya 2,4 GHz doang ataupun 5 GHz doang, berarti disebutnya single band. Nah, nyambungkan ke yang tadi band. Ya, single band. Terus kan tadi saya bilang ada perangkat yang punya dua-duanya. Ada yang cuma 2,4 GHz doang ataupun 5 GHz doang, itu single band. Ada ya perangkat yang punya dua-duanya. Kalau dua-duanya disebut dual band. Nah, simpel kan? Ya.
Mudah sekali, gampang ya. Dual band. Jadi kalau dual band tuh gimana maksudnya? Artinya satu perangkat memiliki dua pita frekuensi yang 2,4 ataupun 5. Jadi kalau ada wireless 2,4 dia bisa nemu ya kan, kedetek. Terus yang 5 GHz sama ketemu ya, sama. Cuma bedanya gini. Biasanya perangkat yang single band itu lebih kuat. Artinya bukan lebih kuat perangkatnya ya, tahan banting bukan, tapi sinyalnya biasanya lebih kuat dari perangkatnya. Dari perangkatnya untuk sinyalnya lebih kuat daripada yang dual band, karena walaupun dual band tetap bagus, tetap karena dia tidak bisa fokus kan. Kalau cuma fokus 2,4 kalian bisa fokus, ibaratnya kalian narik tangan kanan narik A, tangan kiri narik B gitu kan. Kalau dual band ya berarti kan harus membagi fokus gitu kan. Terus kalau misalkan single band ya udah dua tangan itu cukup narik satu aja, misalkan dua tangan narik A ya udah fokus gitu. Nah, bedanya apa Pak? Nah, bedanya adalah untuk 2,4 GHz, karena kan kecil ya, frekuensinya kecil, tetapi jangkauannya lebih luas daripada 5 GHz. Kok gitu Pak? Nah, kalian buktinya yaitu yang kalian gunakan sehari-hari yaitu handphone. Ya, HP. HP kalian kan memiliki SIM card ya. SIM card kalian itu kan SIM card kalian itu kan yang di HP ya kan, kalian kan bisa lihat barnya, sinyalnya kan ya, kalian bisa lihat di sini. Saya ada mereknya tuh kan, ada barnya, bisa penuh bisa enggak ya, nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Oke, kan barnya di situ kelihatan ya. Setiap provider memiliki setiap provider memiliki keunggulan masing-masing. Contoh, kalau yang 2,4 kalian pernah lihat gak BTS-nya di mana? BTS itu kan yang tower warna merah biasanya, yang menjulang tinggi, terus ada kotak-kotaknya di atas warna putih ya, biasanya seperti itulah. Jadi memang BTS itulah yang pemancar sinyal yang diterima oleh HP kalian gitu kan. Terus kalian kan kayaknya di daerah rumah saya nggak ada deh towernya, tapi kenapa sinyal saya penuh? Nah, artinya kapasitas jarak dari alat si pemancar sinyal dari BTS berarti tempat di mana kamu diam atau rumah kamu ataupun tempat dimanapun kamu itu, kalau lagi sinyalnya lagi full barnya yang di HP, artinya kalian termasuk ke dalam jangkauan cover dari jangkauan ataupun tercover oleh jaringan si wirelessnya ya kan, misalkan ya provider apapun itu. Terus kalian misalkan kok ketika saya kesini kenapa sinyalnya hilang satu, kan biasanya barnya ada 5, ketika kok barnya hilang satu ada 4 gitu kan. Oh, berarti kalian agak sedikit jauh dari jangkauan. Contoh, jangkauan covernya itu misalkan 5 kilo, misal kalian berada di kejauhan 4,5 kilo dari BTS, artinya ya sinyalnya pasti tetap full. Tapi kalian pas nih di 5 kilo. Nah, di 5 kilo itu bisa jadi ngurangin, bisa jadi tetap full barnya. Terus kalian sedikit demi sedikit menjauh, terus makin ngurangin. Simpelnya gini aja, kalau kalian di tengah laut pasti nggak ada sinyal, karena ya tower mana yang terdekat gitu kan, jarang juga gitu kan ada tower di tengah laut, ada, cuma jarang tower yang memancarkan sinyal di tengah laut, itu jarang, bukan berarti nggak ada. Makanya khusus sang penerima supaya ada sinyal di tengah-tengah laut, kayak misalkan di kapal selam, kayak ya salah satunya kapal selam ataupun kapal kapal laut gitu kan, kapal laut feri. Nah kan kalau di tengah-tengah laut jauh dari kepulauan kan itu sinyal biasanya jelek. Kenapa kapal feri bisa saling berkomunikasi? Mereka punya alatnya sendiri yang dapat menerima pancaran yang sangat jauh itu. Jadi makanya yang 2,4 ini jangkauannya luas, jauh gitu kan. Tetapi ada tapinya. Jangkauannya luas seperti yang tadi kalian sudah merasakan yang kalian sudah merasakan akibat dari 2,4 GHz ya. Towernya nggak ada, kita nggak lihat tapi sinyal kita penuh.
tapi kecepatannya tidak secepat 5 GHz. Itu bedanya. Terus yang 5 GHz terus salah satunya lagi 2,4 kenapa ada kekurangannya? Salah satunya adalah karena 2,4 terlalu banyak digunakan, jadi ya logikanya aja ada jalan, ya kan, jalan yang pakai mobil itu banyak dan barengan, kira-kira macet gak? Ya pasti macet kan, kayak gitu. Makanya lalu bedanya sama 5 GHz apa? 5 GHz kan dia frekuensinya lebih besar. Semakin besar frekuensi, semakin kecil jangkauannya. Tetapi kecepatannya semakin bagus, lebih cepat. Makanya terus kalian bertanya, Pak, kenapa dong kita praktek pakai yang 5 giga? Kenapa nggak pakai yang 2,4? Pertanyaan bagus. Saya yang nanya sih itu ya. Jadi kenapa tetap pakai 5 giga? Karena 5 giga daripada yang 2,4 masih mending yang 5 giga. Kenapa? 2,4 sudah terlalu banyak yang menggunakan. Kalau mau contoh nanti akan saya contohkan di berikutnya ya. Kalau sempat itu ingatkan saya aja. Jadi kenapa 2,4 banyak sekali? Karena daripada terjadi yang namanya interferensi, ya kan, tabrakan sinyal, ya kan. Jadi lebih baik menggunakan 5 giga. Tapi kan Pak, 5 giga jaraknya nggak jauh. Nah, tetapi kan ada alat khusus yang memang dispesifikasinya untuk menunjang frekuensi 5 giga supaya pancarannya jauh gitu. Sedikit clue untuk kalian, oke. Saya pernah memasang dari Bogor ke Depok. Nah, berapa kilo tuh? Nah, hitung aja sama kalian dari Bogor ke Depok. Pakai hitungan standar aja, nggak usah Pak Bogornya mana, Pak Depoknya mana. Jangan ngomongin masangnya di perbatasan Bogor terus sama di perbatasan Depok yang saling bersinggungan, jadi ya itu mah deket tuh, nggak usah pakai itu. Jadi logikanya aja dari Bogor ke Depok berapa kilo aja ya. Nah sekitar segitu dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Alhamdulillah sampai. Nah nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya. Nah terus ada yang nanya, pertanyaan untuk kalian adalah, kan ini ada protokol wireless 802, 11, A, B, G, atau N. Pertanyaan saya adalah untuk kalian, apa yang dimaksud dengan A, B, G, dan N? Itu aja. Ya, jawab. Oke, lanjut. Nah, di band ini kan ada 5A, only N, A atau N. Pak, bedanya apa? Nah, 5 GHz A berarti menggunakan protokol wireless yang 802.11 tipe A. Yang 5 GHz only N berarti hanya menggunakan N. Yang 5 GHz A atau N berarti bisa tipe A, bisa tipe N. Udah, itu aja bedanya. Karena apa bedanya A, N? Nah, itu yang saya tanyakan ke kalian. Oke? Paling itu dulu aja dari saya. Kayaknya udah lumayan lama nih kayaknya mah. Ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.